Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Kali ini kita akan belajar mengenai metode Simple Additive Weighting dalam sistem pendukung keputusan. Capaian pembelajaran yang perlu dicapai pada topik ini, yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dari metode Simple Additive Weighting. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan algoritma ataupun langkah dari metode SAW. Yang ketiga, mahasiswa mampu menerapkan metode SAW untuk menyelesaikan kasus pengambilan keputusan. Adapun subtopik pembelajaran, yang pertama, konsep dasar dari metode SAW, kedua, tahapan dari metode SAW, ketiga, penerapan SAW, dan yang keempat adalah persamaan dan perbedaan dari metode SAW dan metode SMART. Pertama, kita perlu memahami konsep dasar dari metode Simple Additive Weighting. Metode ini pertama kali diperkenalkan oleh Peter C. Fishburne melalui artikelnya di tahun 1967. Simple Additive Weighting dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot, di mana konsep dasar pada metode ini adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua atribut. Metode SAW ini membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan ke satu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Sama seperti metode SMART, metode SAW juga mengenal dua atribut, yaitu kriteria keuntungan atau bersifat benefit, dan kriteria biaya atau bersifat cost. Untuk kriteria yang bersifat benefit, rating kinerja ternormalisasi dihitung berdasarkan nilai X pada baris dan kolom dibagi dengan nilai maksimum pada setiap baris dan kolom. Sedangkan untuk kriteria yang bersifat cost, rating kinerja ternormalisasi dihitung berdasarkan nilai minimum pada setiap baris dan kolom dibagi dengan nilai X pada baris dan kolom. Pada dasarnya, langkah atau tahapan dalam metode SAW sama halnya dengan langkah ataupun tahapan pada metode SMART. Berikut adalah tahapan dari metode SAW. Tahap pertama dilakukan identifikasi masalah. Tahap kedua, dilakukan penentuan kriteria dan subkriteria. Tahap ketiga, menentukan bobot setiap kriteria. Tahap keempat, melakukan normalisasi bobot kriteria. Tahap kelima, memberikan nilai parameter untuk setiap kriteria pada setiap alternatif. Tahap keenam, jika data belum normal, maka lakukan normalisasi data untuk setiap kriteria pada setiap alternatif. Tahap ketujuh, jika ada, hitung rata geometrik pada subkriteria. Tahap kedelapan, membuat matriks ternormalisasi sesuai kriteria, benefit, atau cost. Tahap ke-9, tetapkan nilai preferensi atau nilai V, yang mana nilai V tersebut kemudian akan dilakukan perankingan pada tahap ke-10. Perbedaan tahapan metode SAW dengan metode SMART ada pada tahap ke-8 dan juga tahap ke-9. Untuk membuat matriks ternormalisasi, normalisasi setiap nilai alternatif pada setiap atribut dengan cara menghitung nilai rating kinerja. Seperti yang telah saya jelaskan, untuk menghitung rating kinerja perlu ditentukan kriteria yang digunakan bersifat benefit atau cost. Kriteria benefit artinya pengambil keputusan menginginkan nilai maksimum di antara seluruh alternatif. Kriteria cost artinya pengambil keputusan menginginkan nilai minimum di antara seluruh alternatif. Sebagai contoh, terdapat 3 alternatif yang akan dinilai berdasarkan 2 kriteria. Kriteria pertama bersifat benefit, sehingga kita akan mengambil nilai terbesar dari seluruh alternatif. Sedangkan pada kriteria kedua, karena bersifat cost, maka kita akan mengambil nilai minimum dari seluruh alternatif. Jadi dapat diperoleh nilai R alternatif pertama, kriteria pertama adalah 80 dibagi dengan nilai maksimum yaitu 90, sehingga diperoleh 0,889.
Untuk R pada alternatif pertama kriteria kedua, karena kita mengambil nilai minimum, maka diperoleh 70 dibagi 70, maka diperoleh sama dengan 1. Selanjutnya menghitung preferensi sebagai nilai akhir dari alternatif. Di sini kita akan menggunakan rumus V. Caranya yaitu menghitung jumlah dari perkalian matriks ternormalisasi dengan bobot preferensi. Nilai V yang paling besar pada satu alternatif mengindikasikan bahwa alternatif tersebut terpilih sebagai yang terbaik. Penerapan metode simple additive weighting dalam studi kasus. Perhatikan kasus SMART sebelumnya. Dengan kasus yang sama, kita akan menyelesaikan menggunakan metode simple additive weighting. Di sini kita akan mengkaji kelayakan bisnis pada 5 bidang usaha. Toko Kelentong Perkasa sebagai alternatif pertama, Toko ATK Sejahtera sebagai alternatif kedua, Agen Sembako Jaya sebagai alternatif ketiga, Minimarket Nasional sebagai alternatif keempat, dan Warung Karya sebagai alternatif kelima. Contoh ini digunakan 5 kriteria investasi, yaitu Net Present Value sebagai kriteria pertama, Payback Rate sebagai kriteria kedua, Rate of Return sebagai kriteria ketiga, Internal Rate of Return sebagai kriteria keempat, dan Profitability Index sebagai kriteria kelima. Berdasarkan hasil wawancara atau kuesioner dengan pihak pengambil keputusan, ditetapkan nilai bobot pada masing-masing kriteria. Nilai bobot pada tiap kriteria kemudian diakumulasikan sehingga diperoleh akumulasi nilai bobot pada seluruh kriteria itu sama dengan 351. Kemudian, bobot setiap kriteria dinormalisasikan dengan cara bobot tiap kriteria dibagi dengan akumulasi bobot seluruh kriteria. Ambil contoh pada kriteria pertama, nilai bobot NPV dibagi dengan total keseluruhan bobot yaitu 351, sehingga diperoleh normalisasi bobot terhadap kriteria NPV itu adalah 0,205. Setiap alternatif kemudian diberi nilai pada setiap kriteria. Setiap alternatif diberikan kode A1 sampai A5. Pada tabel berikut ditunjukkan data nilai seluruh kriteria pada masing-masing alternatif. Ambil contoh, pada Toko Kelentong Perkasa, nilai C1 pada A1 adalah 603, C2 2,31, C3 226, C4 24,0 dan C5 1,80. Karena semua kriteria bersifat benefit, maka rumus untuk menghitung rating kinerja yaitu nilai X pada baris dan kolom dibagi nilai maksimum kriteria. Jadi, nilai rating kinerja pada alternatif pertama, kriteria pertama, kita ambil 603 dibagi dengan nilai maksimum dari kriteria pertama, yaitu 603. Sehingga diperoleh RA1C1 sama dengan 1. Untuk RA1C2, kita mengambil nilai X pada C2 dibagi dengan nilai max daripada C2, yaitu 2,73. Sehingga diperoleh 2,31 dibagi 2,73 yaitu 0,846. Dari nilai rating kinerja yang telah dihitung sebelumnya, maka berikut adalah hasil matriks ternormalisasi pada tiap alternatif di setiap kriteria. Selanjutnya adalah menghitung nilai preferensi berdasarkan rumus V, di mana nilai preferensi untuk alternatif 1 diperoleh dari nilai bobot dikali dengan nilai rating kinerja tiap kriteria pada setiap alternatif. Ambil contoh nilai V pada alternatif 1 diperoleh dari bobot pada kriteria pertama dikali dengan rating kinerja pada alternatif 1 kriteria 1. Kemudian ditambah dengan nilai bobot pada kriteria kedua dikali dengan nilai rating kinerja alternatif 1 kriteria kedua. Ditambah nilai bobot pada kriteria ketiga dikali dengan nilai rating kinerja alternatif 1 kriteria ketiga. Ditambah nilai bobot pada kriteria keempat dikali dengan nilai rating kinerja alternatif 1 kriteria keempat. Ditambah nilai bobot dari kriteria kelima
dikali dengan rating kinerja alternatif 1 pada kriteria kelima. Sehingga dihasilkan nilai V pada alternatif A1 yaitu 0,748. Begitu seterusnya untuk menghitung nilai preferensi pada alternatif kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Akhir adalah melakukan perankingan berdasarkan nilai preferensi pada setiap alternatif. Nilai tertinggi merupakan alternatif terbaik yang mana dalam hal ini diperoleh oleh alternatif keempat atau A4. Dengan demikian dapat diputuskan bahwa bidang usaha terbaik pertama adalah Minimarket Nasional, kemudian Kelontong Perkasa, Sembako Jaya, ATK Sejahtera, dan terakhir adalah Warung Karya. Hasil dari metode SAW tersebut kemudian kita komparasikan dengan hasil menggunakan metode SMART yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Berikut adalah hasil analisis dari kedua metode, yang mana kedua metode tersebut memutuskan hasil yang sama. Jadi, bidang usaha terbaik menggunakan metode SAW ataupun SMART adalah Minimarket Nasional. Perbandingan nilai akhir yang dihasilkan dari metode SAW dan SMART dapat dilihat melalui grafik berikut. Urutan perankingan dari metode SAW dan SMART berbeda, namun alternatif terbaik yang dihasilkan sama, yaitu memilih Minimarket Nasional sebagai alternatif terbaik. Imam Malik berkata, bukan ilmu yang seharusnya mendatangimu, tapi kamu yang seharusnya mendatangi ilmu. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.